Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah video diskusi santai antara sang debater atau Rudy dengan mantan Kristen yang sekarang menjadi mualaf. Ada satu hal yang sangat menarik, menyentuh ketika saya melihat diskusi mereka, di mana ada satu perkataan yang disampaikan oleh mantan Kristen ini. Dia berkata kepada sang debater, dia sudah 10 tahun berpindah keyakinan, tetapi ketika mendengarkan Yesus dihujat, Yesus dicaci maki, Yesus dihina, dia merasa menangis, dia merasa terpukul. Lalu seperti apakah kisahnya lengkapnya? Kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Halo Bang. Pasar Ibu. Halo, ya, silakan. Ini Bang, mau nanya, itu gambar Tuhan Yesus itu sama ya, sama yang digambarkan, wajahnya sama atau gimana Bang? Saya kan udah mualaf, cuman pernah dimimpiin sampai 3 kali Bang, tapi nggak jauh-jauh beda posturnya, mukanya nggak sih, tapi posturnya iya gitu. Pertama aku ucapkan selamat jadi mualaf. Ya, kamu punya fasilitas untuk dinikahi 4 orang istri. Ya, jadi kau sudah bisa untuk dimadu. Itu saja pertama. Kalau Kristen kan nggak bisa dimadu. Kalau kau bisa dimadu, kalau kau nggak mau dimadu, tidak bisa mencium wanginya sorga. Selamat ya. Baru yang kedua, selamat kalian mencari jalan yang lurus. Kalau dulu waktu di Kristen kau berada di jalan yang lurus, sekarang kau mencari jalan yang lurus. Oke. Nah, sekarang mengenai foto, mengenai gambar atau segala macam. Itu adalah begini ceritanya. Pada zaman itu orang sudah pandai melukis dan mengukir. Jadi adalah satu kebohongan kalau ada seorang nabi atau seorang tokoh wajahnya tidak bisa digambarkan. Itu satu kebohongan. Ya. Pasti ada orang yang menggambarkan diam-diam, pasti ada orang memahat, melukis. Makanya Yesus ada lukisannya atau gambarnya atau citranya. Dan memang betul, kalau bilang apakah itu dia 100%? Saya percaya juga tidak. Tetapi kalau ditanya, apakah Yesus itu punya wujud, punya gambaran? Punya. Nah, kalau bagi saya, kenapa seorang nabi tidak bisa digambarkan sementara zaman sudah Masehi? Kalau sebelum Masehi, oke lah. Sedangkan Fir'aun aja sebelum Masehi, Cleopatra sebelum Masehi, itu masih bisa digambarkan. Hanya berdasarkan 2 dimensi yang di dinding-dinding itu. Makanya masuk ke teknologi sekarang, dilihat apanya, digambarkan. Nah, kalau ada nabi yang sudah modern lah, lebih modern dari zaman dulu, tidak bisa digambarkan, hanya satu yang saya bilang. Pertama, nabi itu jelek sejelek-jeleknya. Karena kalau sampai digambarkan, orang nanti akan berkata, jelek kali nabi kau. Dan yang pemilik nabi malu. Kalau dia mengidolakan seorang yang buruk rupa. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi memang dia tidak pernah ada atau tokoh fiktif. Yang ketiga, bisa jadi orang pada zamannya itu on semua. Nggak bisa menggambar, tidak bisa melukis, tidak bisa memahat. Kan bisa jadi kita banyak itu ya. Kalau dibilang nanti akan ada yang mensyirikkan dia, misalnya menyembah dia. Kita lihat sekarang ini. Nabinya tidak jelas, tiba-tiba ada onderdil dari tubuhnya. Dianggap itu adalah milik Nabi. Itu pun dicium-cium melebihi nabinya sendiri. Apa bedanya? Sedangkan yang tidak jelas aja bisa dijadikan seperti itu. Apalagi lah kalau ada nabinya, gambarnya. Itu kata mereka kan. Semuanya bohong itu. Kenapa saya katakan bohong ya? Kejelasan dari mereka sebenarnya rindu. Tapi nggak tahu apa-apa. Maka ada benda-benda yang dianggap keramat. Dianggaplah itu milik Nabi. Kan begitu. Silakan. Nisa. Iya Bang, baru sewaktu saya mau jadi mualaf Bang, saya kayak pernah mimpi gitu. Tapi kayak tulisan Arab tapi hitam gitu kan di atas pintu kamar. Jadi
Saya nggak ngerti apa tulisan. Besoknya lah saya diajak mau ke rumah mertua gitu. Saya bingung apa itu bacaan, tapi seolah-olah ada bacaannya ajalmu sudah dekat katanya. Berarti mertuamu Muslim? Iya. Oh, besoknya pantasan. saya diajak jadi mualaf gitu. Oh, iya. Sebenarnya kalimat ajalmu sudah dekat itu, buktinya kau nggak mati sampai sekarang. Itu hanya bukan, bisa jadi itu kau bilang ada, saya lihat bahasa Arab. Kita tidak bicara Quran ya, bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab banyak, ya tulisan Arab lah maksud saya. Tulisan Arab banyak digunakan untuk jampi-jampi. Setiap orang yang tertangkap, misalnya ada orang tertampak maling yang tahan kebal, dibuka itu ikat pinggangnya tulisan Arab. Memang itu banyak digunakan untuk menjampi-jampi orang, untuk kejahatan, ya. Kemudian kalau orang untuk memelet orang juga pakai tulisan Arab yang kita tidak tahu maknanya. Tapi kalau bahasa Ibrani itu tidak bisa digunakan untuk memelet orang, untuk jampi-jampi dan lain-lainnya. Itu bedanya antara tulisan Arab dengan tulisan Ibrani. Silakan. Ini Halo. kan udah 10 tahun lah ya Bang ya. Apa yang kau rasakan perubahan ketika kau sekarang mualaf? Kayaknya kayak mana Bang? Kayak susah gitu. Ya, saya juga merasakan yang kau rasakan, kayak susah. Sebentar. Kalau ketika kau Kristen, kau tidak dibuat kuk, di punggungmu ini nggak ada kuk. Tapi begitu kau mualaf, ada kuk yang harus kau lengkapi di sini. Yang pertama adalah kau adalah orang beriman, ibumu adalah kafir. Dan kau harus mengatakan dia kafir. Gak bisa nggak kau anggap dia kafir. Dan kau tidak bisa minta tolong kepada ibumu karena dikatakan jangan jadikan kafir sebagai penolongmu. Yang ku khawatirkan, transfusi darah pun kau nggak bisa karena ibu makan babi, kau tidak makan babi. Itu nggak bisa. Dan yang berikutnya kau menjadi seorang yang overprotected, datang ke rumah ibumu, bahkan potong ayam pun harus kau, karena ayam pun harus dipotong menurut aturan. Dan kau pun takut dioleskan babi, jadi banyak kuk di sinimu. Dan yang paling sering aku tanyakan kepada orang-orang sepertimu, dia selalu bilang jadi berat. Kalau dulu dia bisa berdoa kapan saja, sekarang tidak bisa lagi sembarangan, harus sholat 5 waktu. Kan itu menjadi sebuah aturan ya, yang harus dipatuhi. Kalau orang Kristen dulu kan bebas, mau 5 waktu, mau 10 waktu, mau tiap hari, mau sekali sehari, bebas. Yang kedua, kau harus memuliakan atau bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Nah ini, sementara kau tidak pernah bersyalawat kepada Isa. Jujur saja kau tidak akan pernah bersyalawat kepada Isa. Apalagi kepada Nuh. Apalagi kepada Nabi yang tak terkenal. Nabi Syu'aib misalnya. Atau Nabi yang lain-lainnya, Salih. Gak pernah kau bersyalawat itu. Paham ya? Silakan. Dan satu yang kau perlu tahu, belum ada satu orang mukmin pun dan orang muslim pun yang sudah masuk surga. Saya dalam setiap diskusi saya tanyakan, coba sebutkan siapa satu orang Islam yang sudah di surga. Gak ada mereka bisa jawab. Kalian itu hanya menganut janji, bukan bukti, bukan jalan. Kalau kami, siapa orang Kristen yang sudah ke surga? Ada. Ayatnya di mana? 2 Korintus 12 ayat 2. Seorang Kristen sudah masuk ke dalam surga. Kalau di dalam perjanjian lama, Henok dan Elia. Di perjanjian baru, orang yang disalib di sebelah Yesus. Lah di Muslim mana? Sampai hari ini nggak ada. Paham ya? Mau tanya lagi nih Bang. Silakan. Kan saya lagi nonton TikTok kayak gini gitu. Kenapa ya Bang? Kayaknya kalau misalnya kayak Tuhan Yesus itu kayak dihujat, kayaknya hatiku masih nangis. Padahal aku udah 10 tahun jadi mualaf. Kenapa ya? Ya, kenapa hatimu menangis ketika Yesus dihujat dan dimaki? Pertama, karena Yesus itu tidak pernah menghujat orang. Karena Bible itu tidak pernah menghujat agama Islam.
Tetapi di dalam Al-Quran banyak mendiskreditkan Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu dikutuk jadi kera, tidak tahu ya, kera dan babi. Makanya orang Yahudi sekarang palak kali kan. Orang Nasrani itu dikutuki menjadi kayu bakar di neraka. Jadi penebusan dosa bagi umat Islam nanti kalau masuk neraka katanya. Kan lucu-lucu. Nah, kalau kamu lihat, kalau dibilang siapa yang duluan menghujat, menghina, secara tersurat Kristen pertama sekali tidak pernah menghina orang Islam. Karena Islam kan lahirnya belakangan. Apa yang mau dihina? Rasul Paulus tidak pernah menghina Muhammad dan sebagainya. Tapi Quran coba baca situ ada tertulis Yahudi dan Nasrani. Ada enggak yang menyejukkan di Yahudi? Ada enggak yang menyejukkan di Nasrani? Enggak ada. Yang ada kata zolim, kafir, ini segala macam. Ya. Jadi kenapa hatimu masih pedih kalau Yesus dihujat? Karena ketika kau di Kristen, kau tidak pernah menghujat sesembahan orang lain. Sekarang saya beritakan sama kau. 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad. Mereka mengikut ajaran setan-setan dan iblis-iblis. Roh-roh penyesat dan setan-setan. Sekarang menurut 1 Timotius 4 ayat 1, kau sedang ikut setan dan iblis. Menurut Alkitab loh. Ya. Kenapa demikian? Untungnya kau belum kesetanan. Contohnya Yaya Waloni, ketika dia Kristen, dia tidak pernah menghujat Muhammad. Barang satu kali pun tidak pernah mulutnya menghujat Muhammad. Kenapa dia tidak menghujat Muhammad padahal bisa? Karena ajaran Kristen tidak pernah menghujat nabi-nabi lain. Setelah Yaya Waloni meninggalkan Yesus, saban hari mulutnya, bibirnya menghina Yesus, menghina Bible, menghina pokoknya kekristenan itu. Berarti terpenuhilah 1 Timotius 4 ayat 1. Demikian juga Yaya Waloni, baru Moko Ginta dan lain-lain. Mereka sudah menunjukkan mereka ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Silakan. Itu aja, Bang. Ya, itu ada yang bilang kembali. Abang nggak, Bang? Ya, kalau saran dari saya, kamu daripada tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus, bagus hidup di dalam jalan yang lurus. Ikutlah Yesus. Kamu daripada tiap hari mengucapkan syalawat kepada Muhammad, sementara Nabi ada 124 tidak pernah kau ucapkan syalawat juga. Kan tidak adil. Di Al-Quran dikatakan jangan membeda-bedakan para nabi. Harusnya dalam syalawatmu 124.000 nabi kau sebutkan. Atau minimal 25 nabi. Saran saya kan kamu minta saran, bukan saya paksakan ya. Ikutlah Yesus. Karena Yesuslah satu-satu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan apa? Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya sudah cari kepada kawan-kawan muslim dalam diskusi. Tolong kau tunjukkan dari Al-Quran yang mengatakan Allah kami satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada. Yang kedua, di surah 48 ayat 2 dikatakan Muhammad memiliki dosa. Sekalipun itu diampuni kata mereka. Saya minta, mana buktinya Muhammad meminta ampun dosa dan dosanya diampuni seperti Adam? Tidak pernah ada. Bagaimana engkau yang mau masuk ke dalam surga dituntun oleh orang berdosa? Sementara Yesus tidak punya dosa. Mana yang kau ragukan lagi? Ya, silakan nanti kau memilih, itu hak kau. Aku tak pernah memaksa. Yang ku bilang tadi ayatnya ada. Ya, dan mereka dalam itu kan perdiskusian saya ya. Terima kasih. Ada lagi? Nanti WA saya catat ya. 0852. Ada penamu? Ada Bang, ada Bang. Aku baru Pasaribu. Marga Pasaribu. Pasaribu Bondar no. Pasaribu Gorat Bang. Oh iya Gorat betul. Udah Bang? 0852. Bentar.
Terus 6547. ya Bang. 1199. Udah Bang. Makasih ya Bang. Oke, terima kasih ya. Ya, sampai jumpa. Ingat, ibumu hari ini kafir bagimu dan wajib engkau bilang kau kafir, laknat ke neraka. Ngeri nggak? Ngeri. Sampai jumpa.